Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladida Harmasutik dengan NIM 210303667 kelas MPI 1B. Saya akan membawakan materi tentang moderasi Islam beragama di era Wali Songo. Proses internalisasi agama Islam di Nusantara yang telah dilakukan oleh Wali Songo merupakan peristiwa yang unik, yang paling terkesan magis dari fenomena yang tertara di berbagai negara di Indonesia. Peran para pemuda agama memberikan dampak yang penting dalam membangun hubungan antar umat beragama. Hal tersebut bisa dijadikan teladan bagi generasi yang akan datang, sehingga tidak terjadi perselisihan antar umat beragama pada masa mendatang, terutama di Indonesia. Para wali songo dalam menyiarkan atau menyebarkan agama Islam, atau yang disebut juga dengan dakwah, dengan cara yang sangat arif, bijak, dan santun, memakai media kultural, edukasi yang berupa seni pewayangan, dan media lainnya. Misalnya, tradisi budaya seketa di Yogyakarta. Moderasi beragama Wali Songo menumbuhkan kebijakan yang dibentuk oleh Wali Songo dalam dakwahnya di masyarakat menjadi contoh dalam cara berpendapat atau berperilaku. Hal ini sebaiknya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan tradisi yang ditinggalkan para wali songo masih tetap dilestarikan sampai saat ini, seperti budaya pengajian tahlilan, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Lalu budaya wayang kulit yang dengan alur cerita Islam, upacara mencuci keris pada pergantian tahun, tepat bulan Suro di Kabupaten Demak, dan lain sebagainya. Teori sejarah awal mulanya Islam masuk di Nusantara. Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpusat di Mekah dan di Madinah, yang memiliki misi sebagai agama rahmatan lil alamin, yang mengajarkan tentang akidah, syariah, serta akhlak. Yang paling awal membawakan seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab yang sudah membangun jalur perhubungan dengan jalur Nusantara jauh sebelum Islam. Menurut J.P. Maquet dalam The Outstay Muhammadiyah Increase of Java, yang membaca inskripsi pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah. Dalam seminar ilmiah yang dilaksanakan pada tahun 1963 Hijriah di Medan. Yang pertama, Islam masuk pertama kali di bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negara Arab. Yang kedua, wilayah yang pertama kali didatangi adalah daerah pesisir Sumatera Utara, kemudian membentuk kerajaan Islam pertama, yaitu Aceh. Yang ketiga, para pendakwah yang pertama adalah para saudagar, yang pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Dalam versi lain menyebutkan proses awal Islam masuk di Nusantara terjadi beberapa pendapat, yaitu informasi dari Arab, informasi dari India, informasi dari Eropa, dan informasi dari Cina. Masuknya Nusantara dan proses penyebaran kepada para bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan dengan jalan secara damai. Salurannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui perdagangan. Yang kedua, melalui perkawinan.
yang ketiga tasawuf, dan yang keempat pendidikan serta kesenian kekuasaan. Wali Songo dan dakwah Islam. Nama-nama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijaga. Dakwah Islam. Seiring berjalannya waktu, dakwah Islam berhadapan dengan dua jenis lingkungan budaya, yaitu budaya lokal yang masih sangat melekat dan mayoritas masyarakat masih taat serta percaya dengan adat istiadat dengan ajaran inti religi, animis, dinamis. Pengaruh besar dari kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Jawa sekitar abad keempat Masehi. Dalam menyikapi dalam tersebut oleh Wali Songo tidak dihapus secara paksa, melainkan tetapi dihormati sebagai suatu warisan. Yang selanjutnya oleh Wali Songo digunakan sebagai sarana dalam penyebaran agama Islam. Yang selanjutnya oleh Wali Songo digunakan sebagai sarana dalam penyebaran agama Islam. Yang kemudian digunakan istilah pendekatan kultur melalui macam-macam budaya yang sebelumnya telah diketahui oleh lapisan masyarakat di Pulau Jawa. Adapun salah satu media yang digunakan oleh Wali Songo dalam dakwah Islam yakni wayang kulit yang sudah ada sejak zaman prasajarah. Kamajaya Partokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa wayang jadikan cara yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam disebut sangat baik oleh lapisan masyarakat Jawa, karena hal tersebut sangatlah sesuai dengan kebudayaan Jawa. Para wali tidak lupa selalu menyisipkan bahkan mengisi cerita wayang dalam nuansa Islam. Kemudian Islam pada masa periode Wali Songo adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dan tradisi keulamaan Nusantara. Yang kedua, keragaman paham kasufian Nusantara. Yang ketiga, pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha. Yang keempat, islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Yang kelima, tradisi keagamaan Islam. Sekian pemaparan materi dari saya tentang moderasi Islam beragama di era Wali Songo dan juga sejarahnya Islam dari Wali Songo. Jika ada materi yang kurang pas, kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.